Ada BPJS-nya nggak ada Bu, karena memang Bu Ani nggak punya BPJS. Bu Ani ini bilang nggak punya BPJS. Ya udah sini saya cek dulu namanya, pas dicek ternyata teman-teman itu kok bisa BPJS-nya ada dan masih aktif. Coba padahal 7 tahun nggak dipakai, 7 tahun nggak bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat, dan kali ini pengalaman sholawat aku sendiri ya teman-teman. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa klik link di deskripsi box. Tapi kalau yang di link ini lagi PO ya, insya Allah akan dikirim tanggal 15-an dan ada free tasbih digital buat yang ikutan PO. Nah, buat teman-teman yang punya testimoni salawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1543 0565. Nah, kali ini aku akan cerita, beneran ini testimoni aku. Sebenarnya nggak cuma aku sih, aku sama ibu yang bantuin aku di rumah ya. Jadi beliau ini kemarin sakit teman-teman. Kemarin kena musibah, kemarin itu si ibu jatuh, kepeleset, kejeledak, kepalanya bocor, kepalanya sobek, dijahit 3 jahitan. Jatuhnya bukan di rumah aku, jatuhnya di rumahnya, karena kalau hari Minggu si ibu ini libur teman-teman, jatuhnya di rumahnya. Kemudian si ibu telepon aku, minta untuk aku tolongin aku mesti gimana, si ibu bilang gitu kan, mau minta antar mungkin ya, cuman bilangnya nggak enak. Nah, aku sebagai bosnya si ibu gitu kan ya, ya aku merasa perlu nganterin, merasa harus ngebantuin gitu kan, walaupun jatuhnya bukan di sini. Akhirnya aku sama suami berangkat ke sana, tapi aku udah ketar-ketir nih teman-teman. Ya kepala aku udah bingung, ya Allah, gimana ya si ibu ini, kalau misalnya nggak punya duit, dan kayaknya sih nggak punya duit ya. Kalau punya duit udah jalan sendiri, nggak nungguin aku. Kalau sampai aku bayarin, aduh aku lagi nggak pegang duit, aku pikir gitu kan. Gimana, udah ruwet banget kepala aku nih, tapi tetap aku salawat, dan kebetulan salawat aku kemarin tuh baru di angka 400-an salawat munjiat. Nah terus pas sampai sana ya, si ibu lagi tiduran kan, memang sih berdarahnya tuh nggak ngocor berdarah-darah gitu, nggak seperti itu, cuma tetap namanya kepala sobek, ngeri ya, apalagi udah sampai keluar darah, ngeri ya teman-teman ya. Kita bawalah si ibu ke rumah sakit di daerah sini kan, lumayan lumayan lah perjalanan setengah jaman lah ya. Aku di jalan tuh ya teman-teman, aduh ya Allah gimana nih ya Allah, si ibu pasti nggak punya duit kataku. Aku doa terus, udah deh aku serahin semua sama Allah. Walaupun nah sebenarnya sih bisa aja ya kalau aku mau ngubungin adik aku kan, pinjam dulu buat pegangan, tapi aku pikir saya itu enggak, aku nggak mau minta tolong sama manusia dulu, aku mau minta tolongnya sama Allah. Iya kan, aku salawatan aja udah, salat munjiat seperti biasa ya, sambil aku batin aku tuh doa terus, ya Allah tolong ya Allah, supaya nanti kalau memang harus bayar, si ibu punya duit. Ya Allah, kalau emang si ibu gak punya duit, kasih aku duit buat bayar. Kalau memang harus aku yang bayar, bilang gitu. Kalau memang kita berdua nih gak dikasih duit, tolong ya Allah di rumah sakit jangan sampai biayanya mahal. Jangan sampai dirawat, karena kalau dirawat pasti biayanya lebih mahal lagi kan. Tolongin, udah aku doa terus. Itu kemarin teman-teman, hari Minggu teman-teman, yang tahu Instagram aku nggak upload sih, cuman itu hari Minggu. Kejadiannya ya siangnya tuh, kalian lihat aku kan pasti enak-enak aja ya, Minggu siang nonton makan nasi padang, makan nasi pakai paru gitu kan, ngelihatnya enak ya kan, padahal itu aku habis pusing loh, sorenya tuh aku puyeng loh, aku perjalanan ke rumah si ibu ngejemput beliau, ngambil beliau untuk dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu lagi puyeng kepalaku tuh sebenarnya ya. Jadi jangan ngelihat Mbak Mil enak ya hidupnya, enggak, alhamdulillah. Kalau dibilang enak alhamdulillah, tapi kita semua tuh diuji ya, seperti yang terjadi kemarin nih di hari Minggu ini, hari Minggu tanggal 8 Januari ini 2023. Di perjalanan gak berhenti aku berdoa, dan sampai sana di rumah sakit ditanya sama dokter kejadiannya gimana, kemudian kita disuruh daftar.
Pas daftar aku temenin suaminya si ibu ya untuk daftar rumah sakit gitu kan. Walaupun sebenarnya si ibu ini kan ada suaminya, udah tanggung jawab suaminya kan, bukan tanggung jawab aku kecuali jatuhnya di rumah aku. Tapi kan gimana ya, sebagai aku ini bosnya dia gitu kan, bosnya si ibu dan si ibu juga baik ya. Aku merasa harus membantu gitu, kayak tega banget kalau aku nggak ngebantuin gitu kan. Udah tuh akhirnya aku di sana ditanya sama si petugasnya, ada BPJS-nya nggak? Nggak ada bu, karena memang Bu Ani nggak punya BPJS. Bu Ani ini bilang nggak punya BPJS. Dan pernah bikin itu 7 tahun yang lalu, nggak pernah bayar sama sekali sama 7 tahun, baru bayar 43.000 doang pertama kali bikin doang. Terus ya udah sini saya cek dulu namanya, pas dicek ternyata teman-teman itu kok bisa BPJS-nya ada dan masih aktif. Coba padahal 7 tahun nggak dipakai, 7 tahun nggak bayar. Tuh, ini bisa pakai BPJS aja ya, nggak usah pribadi. Ya Allah teman-teman, langsung lega banget hati aku. Ya Allah, Allah dengar doa aku. Dan Masya Allahnya lagi doa yang kedua, udah mah pakai BPJS, si ibu nggak perlu dirawat, nggak kenapa-napa. Dijahit aja 3 jahitan, Masya Allah. Dahsyat banget teman-teman. Mungkin kalau aku tadi memilih untuk minta bantuannya adik aku pinjam duit ya. Berarti kan aku nggak pasrah nih teman-teman. Bisa aja kan akhirnya BPJS-nya nggak keluar. Bisa aja kan nanti sih aku harus bayar tuh biayanya. Entah 1,5, suami aku bilang kalau jahit itu kalau 5 jahitan sekitar 1,5 di sini. Kalau cuman 3 jahitan mungkin habisnya 800 sampai 900. Paling tidak aku harus sedia 1 juta sampai 1,5 juta kan teman-teman ya. Makanya ya Allah itulah. Jangan cari pertolongan yang lain dulu. Jangan minta pertolongan yang lain dulu. Jangan kemana-mana dulu, ke Allah dulu. Nanti kalau udah ke Allah, Allah akan tunjukin kita mesti gimana, kita harus kemana, kita harus apa, itu pasti Allah tunjukin. Jadi tenang teman-teman, udah salawat, udah kenal salawat, apalagi udah istiqomah salawat, salawatan aja dulu, jangan kemana-mana dulu, jangan cari pertolongan yang lain dulu, ya. Dan Masya Allah akhirnya si ibu selesai dijahit sebentar aja, terus aku anterin pulang, alhamdulillah. Nggak ada masalah, nggak kenapa-napa. Alhamdulillah, walaupun nggak bercocoran darah dan apa, nggak separah apapun, tetap ya namanya kepala itu ngeri ya, mesti dijahit juga kan. Dan kita doain ya teman-teman, semoga Bu Ani cepat sembuh, cepat sehat, cepat pulih dan cepat kerja lagi, karena aku nih nggak ada yang bantuin nih, bakalan repot banget nih nggak ada yang bantuin ya Allah. Dan teman-teman ya, ingat pesan aku, ketika Allah belum mengabulkan doa kalian, kalian belum mendapatkan keajaiban, padahal udah salawatnya udah berbulan-bulan. Bukan Allah nggak adil, bukan Allah nggak baik, bukan Allah pilih kasih, enggak. Allah tahu yang terbaik dan kapan waktu yang tepat kita diberikan pertolongan sama Allah. Seperti yang dialamin sama ibu dan bapak ini ya, Bu Ani namanya. Si ibu ini juga salawatan, jadi ini juga berkah dari salawatnya beliau. Si bapak juga salawatan, si bapak nggak kurang dari 10 sampai 15 ribu salawat Jibril setiap hari, setiap malam tuh sebelum tidur. Dan kalau si ibu bacanya 1.000 salawat Jibril, jadi sebelum kerja ke tempat aku nih, Bu Ani ini datangnya siang karena dia pengen salawatan 1.000 salawat Jibril satu kali duduk. Jadi ya udah nggak apa-apa. Kadang-kadang si ibu datang jam 11, kadang-kadang jam 10, setengah 11 gitu ya. Pokoknya beliau ini pagi mau duha dan mau salawatan dulu. Kemudian sekarang baru-baru nambahin salawat munjiat 100 kali teman-teman si ibu ini. Baru sekitar 2 mingguan ini istiqomah baca salawat munjiat. Dan kadang kita bakal mikir ya, loh aku baca munjiat, aku nambahin munjiat. Maksudnya aku tuh ya Allah supaya cepat terkabul doaku. Ini kenapa dikasih musibah kan gitu ya. Kalau aja Bu Ani berpikir seperti itu mungkin gak akan ada pertolongan-pertolongan yang lain dari Allah. Bu Ani gak mikir kayak gitu. Wah ini ngerti, oh iya ini ujian dari Allah, untung aku bersalawat. Kalau enggak mungkin waktu kejedot ya teman-teman, Bu Andi kalau nggak salawatan, kalau suami istri ini nggak istiqomah, mungkin waktu kepleset palanya udah bocor udah banyak. Mungkin entah apa yang terjadi lebih parah dari itu. Tapi ini Masya Allah walaupun kepalanya harus robek itu gak lepas tasbih di jarinya. Dan dia terus baca salawat sama istighfar sepanjang perjalanan. Sallallahu ala Muhammad, sambil nangis dia sallallahu ala Muhammad, astagfirullahaladzim. Mungkin kalau si ibu tidak bersalawat, kalau si bapak tidak bersalawat selama ini, udah lama loh, berbulan-bulan yang lalu loh, doanya kepengen ada rezeki untuk pulang ke Jakarta, untuk ketemu keluarga di Jakarta, untuk pindah ke Jakarta. Doanya itu, tapi sama Allah dikasih pertolongan dalam bentuk yang lain.
Kamu mau kecelakaan nanti, kamu mau celaka, kamu mau jatuh, aku selamatin dulu. Yang harusnya benturannya itu kencang mungkin ya teman-teman, tapi pelan dan hanya lecet, robek sedikit, nggak perlu sampai nggak sadar diri dan lain-lain. Karena aku pernah juga jatuh. Dulu aku pernah jatuh dari motor ya, cuma terpelan karena ada kucing ngerem mendadak begitu gitu jatuh. Pada saat itu aku di sebelah sininya ya dijahit teman-teman, 3 jahitan juga sama, tapi aku tuh kocor darahnya teman-teman. Sampai bercocoran, aku pasti pakai baju SMA, pakai baju sekolah, itu bercocoran darah aku dan aku nggak sadar. Jadi aku melek, aku lagi di beca, aku ngantuk lagi, merem lagi, melek lagi, tahu udah di rumah sakit, tahu udah dijahit. Itu seperti itu. Jadi kalian yang belum dikabulkan doanya sabar. Udah berbulan-bulan sholawatan, udah lama sholawatan, kok hutangku belum lunas, kok jodohku belum dateng, kok anak belum dikasih sama Allah, kok aku belum juga dapat pekerjaan. Sabar. Allah sedang mengkonversi doa kita. Allah sedang mempersiapkan yang terbaik untuk kita di waktu yang tepat. Di saat kita benar-benar butuh pertolongan Allah. Pernah nggak teman-teman juga ngalamin gini? Kepengen banget dapat arisan, nggak dapat-dapat. Tahu-tahu pas teman-teman lagi butuh banget ada sesuatu ya beberapa bulan kemudian teman-teman dapat. Itu tadi Allah sedang mempersiapkan. Memang kemarin beberapa bulan yang lalu kita minta pengen dapat arisan, tapi Allah tahu nanti itu nggak terlalu penting. Ini yang lebih penting. Kamu nanti butuhnya di sini. Dan aku pernah juga ngalamin ya teman-teman. Waktu itu aku ada dikasih barang gitu ya endorse, udah lama teman-teman ya. Nah orang itu udah ngirimin barang, tapi kita udah konfirmasi ini barang udah dateng, ditunggu paymentnya gitu, ditunggu pembayarannya. Kalau pas nanti kalau udah dibayar kan baru dibikinin iklannya gitu kan. Tapi ini orang ngilang teman-teman, berbulan-bulan, ada kali 2 bulanan ngilang. Nggak pernah, kita udah hubungin dia nggak ngubungin kita lagi gitu loh, nggak dibales, nggak dibaca juga, ternyata kelewat sama dia chatnya kan. Dan masya Allah pas aku lagi butuh duit setelah beberapa bulan kemudian, pas lagi butuh banget duit, bener-bener duit aku udah habis gitu ya, di ATM udah nggak punya duit, butuh banget, tiba-tiba subuh-subuh orangnya transfer, tiba-tiba orangnya inget, coba teman-teman. Jadi memang Allah tuh udah, ya udah nanti dulu, udah dipersiapkan, di waktu yang tepat akan Allah kasih. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Allah itu nggak curang, Allah maha adil. Hitung-hitungannya tuh udah pasti, udah jelas. Semua yang kita lakukan itu udah diperhitungkan, nggak ditambah, nggak dikurangin. Baik buruk yang kita lakukan itu udah diperhitungkan, udah dicatat, tenang aja akan dikasih sesuai dengan kepantasan kita, sesuai dengan kebutuhan kita dikasih. Kita berbuat baik, ada balasannya. Allah kasih balasannya, tidak mengurangi apapun yang udah dijanjiin dia dikasih. Begitu juga ketika kita berbuat buruk, sama juga. Udah dihitung, kita berbuat buruk A, dibalasnya A plus misalnya, ya akan dikasih A plus, nggak akan dikurangin. Ya akan dikasih A plus, nggak akan dikurangin. Mungkin bisa berkurang kalau kita kejar dengan banyak istighfar dan sholawat. Yang perlakuan buruk yang kita lakukan mungkin yang harusnya dibales sama Allah, dibales, kita pernah jahatin orang, kita pernah nyakitin orang gitu kan ya. Segala perbuatan kan pasti ada balasannya, tapi ketika kita sudah tobat mungkin tetap ada balasan tapi berkurang gitu loh. Yang harusnya hancur banget ini pelan-pelan dicicil untuk menghapus dosa-dosa kita. Pokoknya dahsyat banget deh. Tenang aja ketika kita merasa ya Allah aku belum dikabulin, oh iya Allah lagi nyiapin yang terbaik. Nanti akan pas aku lagi butuh Allah udah siapin. Kemudian jangan khawatir juga, kalaupun kita tidak dibalas di dunia akan dibalas di akhirat. Apa yang sudah menjadi amalan-amalan yang udah kita kerjain insya Allah itu akan dibalasnya juga di akhirat. Ya jadi jangan patah semangat, jangan putus harapan, jangan merasa Allah nggak adil, Allah nggak Allah itu tega sama kita, Allah pilih kasih, enggak, Allah baik banget, nggak ada pilih kasih kasihan. Allah baik, Allah akan berikan apapun yang kita butuhkan. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton ya, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Doain ya, semoga Ibu Ani segera pulih, bisa kerja lagi secepatnya, dan doakan juga semoga Bu Ani bisa segera dapat rezeki yang barokah untuk bisa segera pindah ke
ke keluarganya ke Jakarta. Kita nggak tahu nih ketika Bu Ani bersyukur, tetap bersolawat. Habis ujian yang menyedihkan ya dan menyakitkan ini akan ada kabar yang sangat mengembirakan. Nanti aku ceritain kalau kabar itu datang sama Bu Ani. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga teman-teman rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah sama Allah dan semoga utang-utangnya juga lunas ya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.